Qala Sayyidina Ali karamallahu wajhah, inna Rasulullah fi akhir nafsi harakat syafataihi marratain falghaitu sam'i fasamituhu yaqul ummati ummati faqabilah Rasulullah. Sayyidina Ali berkata, Nabi Muhammad pada saat detik-detik terakhir nafasnya, aku melihat bibir beliau menggerakkan dengan 2 kali gerakan. Aku dekatkan telingaku, aku mendengar beliau berkata, ummati ummati umatku umatku, kata Nabi Muhammad SAW. Bahkan pada saat detik-detik terakhir nafasnya, Nabi Muhammad masih memikirkan kalian sebagai umat. Ketika itu Nabi Muhammad terbaring sakit di kamar yang biasa beliau tiduri di rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Allah berkata kepada Jibril, wahai Jibril, turun kamu sampaikan kepada Muhammad, aku berikan kepada dia 2 pilihan. Apakah dia akan memilih aku atau dia memilih kehidupan dunia? Kalau dia memilih kehidupan dunia, akan aku panjangkan umurnya. Tapi kalau dia memilih aku, sampaikan kepadanya, pada hari ini akan datang ajalnya. Turun Jibril membawa firman tersebut. Kemudian Jibril menyampaikan, ya Rasulullah, Allah memberikan kepada kamu 2 pilihan. Apakah engkau memilih Allah atau memilih dunia? Kalau engkau memilih Allah, pada hari ini akan datang kematianmu. Kalau kamu memilih dunia, Allah panjangkan umurmu. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai Jibril, sudah tentu aku lebih memilih Allah. Bagiku kehidupan sebenarnya bukan dunia. Kehidupan sebenarnya bagiku ketika ruhku berpindah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergi Jibril membawa kabar tersebut. Kemudian Allah memanggil Israel, wahai Israel, wahai pencabut nyawa, turunlah kamu ke dunia. Pasang muka yang paling bagus, pasang wajah yang paling bagus. Kamu akan mencabut nyawa makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad. Kamu cabut nyawa dia, itu pun kamu izin dulu kepada dia, mau tidak dia dicabut nyawanya. Kalau dia mau kamu cabut, kalau dia tidak mau kamu kembali kepada aku. Turun Israel membawa perintah Allah untuk mencabut nyawa baginda Nabi besar Muhammad. Israel berdiri di depan pintu rumahnya Nabi. Israel tidak berani langsung masuk rumahnya Nabi. Israel berdiri di depan pintu rumah Nabi Muhammad. Israel mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Safiyullah. Pintu rumah dibuka oleh Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah putrinya Nabi membuka pintu rumah tersebut. Siti Fatimah berkata, siapa engkau? Apakah kau tidak lihat ayahku sedang berbaring sakit? Israel menjawab, aku yang memisahkan anak dengan orang tua, aku yang memisahkan orang tua dengan anak, aku yang memisahkan suami dengan istri, aku yang memisahkan istri dengan suami, aku yang menjadikan anak-anak menjadi yatim, aku yang menjadikan istri-istri menjadi janda, aku yang meramaikan kuburan, aku pemisah antara kehidupan dan kematian. Aku adalah Israel. Allah memberikan mandat kepada aku untuk mencabut nyawa seluruh makhluk, dan aku datang ke sini untuk mencabut nyawa makhluk yang paling mulia, baginda Nabi besar Muhammad. Siti Fatimah lari menangis. Siti Fatimah kembali ke pangkuan ayahnya. Siti Fatimah berkata, wahai ayahku, engkau akan wafat. Wahai ayahku, kau akan meninggal dunia. Israel sudah ada di depan ingin mencabut nyawamu ya Rasulullah. Rasulullah berkata, jangan kau bersedih wahai Fatimah. Wahai Fatimah, ketahuilah, setelah kematianku, engkau adalah manusia yang pertama kali akan menyusulku. Setelah kematianku nanti kelak, engkau adalah manusia yang pertama kali masuk surga setelah aku. Siti Fatimah mengusap air matanya. Datang Israel berdiri di hadapan Nabi Muhammad. Israel berkata, ya Rasulullah, dengan segala kerendahan hatiku, aku datang kemari untuk mencabut nyawamu atas perintah Allah. Aku izin dulu kepadamu, apakah engkau mau dicabut nyawa? Kalau engkau mau aku cabut, kalau engkau tidak mau aku kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad berkata, ya Jibril, wahai Jibril, aku belum puas meninggalkan umatku kalau belum diberi jaminan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad masih memikirkan nasib kita sebagai umat. Nabi Muhammad pergi menghadap apa? Jibril pergi menghadap Allah. Jibril berkata, ya Allah, kekasihmu Rasulullah meminta jaminan untuk umatnya.
Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, ya Allah, kekasihmu meminta jaminan untuk umatnya. Allah berkata, Allah berfirman, Allah Ta'ala ala Jibril, basyirhu ya Jibril, innahu awwalu nasin kharijun minal ardi idha bu'isu wa sayyiduhum idha jami'u fabasyirhu innal jannah muharramatun alal umam qabla an tadkhuluha ummatun. Nabi Allah berkata kepada Jibril, wahai Jibril, sampaikan kepada kekasihku Muhammad, dia adalah manusia yang pertama kali akan aku bangkitkan dari dalam kubur. Dia adalah manusia yang menjadi pemimpin seluruh manusia di dunia dan akhirat. Dia menjadi pemimpin kelak ketika hari kebangkitan. Dan sampaikan kepadanya, jaminan dariku, surga aku haramkan untuk dimasuki oleh umat manapun sebelum surga dimasuki oleh umatnya. Turun Jibril bawa wahyu tersebut. Rasulullah berkata, al-an qarrat aini, sekarang aku senang, sekarang aku puas. Cabutlah nyawaku wahai Israel. Dicabut nyawa Nabi Muhammad SAW. Ketika dicabut nyawa Nabi Muhammad mendesak. Nabi Muhammad berkata, dicabut lagi nyawa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berkata, Nabi Muhammad merasakan sakit. Di sebelah kanannya Nabi ada sebuah cawan berisi air. Nabi Muhammad letakkan tangannya di cawan tersebut. Beliau usap air keringat yang keluar dari wajah beliau. Kemudian beliau berkata, wahai Israel, apakah seperti ini rasa sakit dicabut nyawa? Israel berkata, iya ya Rasulullah, seperti itulah rasa sakit dicabut nyawa. Nabi berkata, apakah rasa sakit seperti ini juga yang nanti bakal dialami oleh umatku? Apakah rasa sakit seperti ini yang nanti bakal umatku rasakan, wahai Israel? Israel berkata, ya Rasulullah, rasa sakit seperti itulah yang nanti bakal dialami oleh umatmu. Rasa sakit seperti itulah yang nanti bakal dirasakan oleh umatmu. Mendengar itu Nabi Muhammad menangis. Nabi Muhammad mengangkat tangan. Doa terakhirnya Nabi Muhammad, harapan terakhirnya Nabi Muhammad, doa yang menutupi wafatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau mengangkat tangan dan berdoa, Allahumma khaffif ala ummati fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut umatku. Ya Allah, permudahkanlah sakaratul maut umatku. Aku nabi mereka, aku pemimpin mereka, aku penanggung jawab mereka, ya Allah. Biar aku menanggung seluruh rasa sakit sakaratul maut umatku. Biar aku menanggung beban penderitaan rasa sakit mereka, ya Allah. Umatku tidak akan kuat, mereka tidak akan sanggup, ya Allah. Biar aku Muhammad menanggung rasa sakit sakaratul maut umatku. Apa yang telah kau lakukan untuk Nabi Muhammad? Apa yang telah kau korbankan untuk Nabi Muhammad? Nabi Muhammad berjuang untuk kalian. Nabi Muhammad menanggung rasa sakit sakaratul maut kalian. Karena begitu cinta beliau kepada kalian sebagai umat. Saya dan kalian, kita tidak bisa membalas jasa-jasa Nabi Muhammad SAW. Sekalipun kalian merangkak dari rumah kalian menuju kuburnya Nabi Muhammad, kalian tidak akan bisa membalas jasa-jasa Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, setelah Nabi Muhammad wafat, banyak para sahabat-sahabat yang tidak kuat hidup. Ada sahabat yang berdoa, ya Allah, cabut kedua mataku. Untuk apa lagi aku melihat? Nabi sudah wafat. Cabut kedua mataku. Aku tidak lagi mau melihat selain memandang wajahnya Nabi Muhammad. Ketika itu juga dia dibutakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang angkat tangan, ya Allah, cabut nyawaku. Aku tidak lagi mau hidup. Untuk apa aku hidup? Nabi Muhammad sudah wafat. Cabut nyawaku, ya Allah. Ketika itu juga Allah cabut nyawanya. Kemudian ada seorang perempuan, ada seorang wanita, qalat li Aisyah, ya Aisyah, ikshif li kabrin Nabi. Wahai Aisyah, bukakan untukku kuburnya Nabi Muhammad. Dibuka kuburnya Nabi oleh Siti Aisyah. Masuk ini perempuan, fabakat hatta matat. Wanita ini menangis depan kuburnya Nabi sampai dia mati saat itu juga. Ketika itu banyak para sahabat yang tidak ada lagi gairah hidup. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kamu tahu Sayyidina Abu Bakar
Sayyidina Abu Bakar, seorang sahabat yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad. Para ulama mengatakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau wafat dengan dua sebab. Sayyidina Abu Bakar meninggal gara-gara dua sebab. Pertama sebab dohir, kedua sebab batin. Sebab dohirnya apa? Karena beliau pernah dikasih makanan yang ada racunnya, dimakan oleh beliau. Racun itu lama-lama menggerogoti kesehatan beliau. Itu sebab dohir. Sebab batin beliau meninggal kenapa? Sebab batin beliau meninggal karena terlalu merindukan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Istri beliau berkata, setiap kali Abu Bakar bangun dari tidur, pasti bantalnya beliau basah. Basah dengan apa? Basah dengan air mata kerinduan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kamu tahu, setelah Nabi Muhammad wafat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq duduk kayak begini. Beliau duduk di pojokan sambil begini, sambil beliau bilang, andaikan Rasulullah ada di sampingku, andaikan Rasulullah ada di sisiku, sungguh aku merindukan sosok baginda Nabi besar Muhammad. Bilal ibn Rabah, muazzinnya Nabi, setelah Nabi wafat, Bilal pergi pindah, gak mau lagi beliau tinggal di Madinah. Kenapa? Tidak kuat teringat kenangan bersama baginda Nabi besar Muhammad. Selama 2 tahun Bilal pindah ke Syam. Kemudian selama 2 tahun beliau di sana, tiba-tiba mimpi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berkata, wahai Bilal, datang kau berziarahlah kepada aku. Datang Bilal selama 2 tahun. Bilal datang ziarah di kuburnya Nabi Muhammad. Ketika Bilal ziarah di kuburnya Nabi Muhammad sambil menangis, tiba-tiba datang Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar berkata, wahai Bilal, kami sudah lama tidak mendengar suara azanmu. Maukah engkau azan untuk kami, wahai Bilal? Bilal menolak, Bilal tidak mau. Datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wahai Bilal, kami sudah lama tidak mendengar suara azanmu. Maukah kau azan untuk kami, wahai Bilal? Apa kata Bilal? Wahai Abu Bakar, apakah dulu kamu membebaskan aku karena Allah atau karena dirimu? Kalau dulu kamu membebaskan aku karena Allah, jangan kau paksa aku untuk azan. Tapi kalau kau membebaskan aku karena dirimu, aku akan azan untuk dirimu. Dulu setiap aku mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Nabi Muhammad selalu tersenyum kepadaku. Sekarang ketika aku mengucapkan itu, siapa yang akan tersenyum kepadaku? Jangan kau paksa aku untuk azan, wahai Abu Bakar. Tiba-tiba datang 2 orang pemuda. Pemuda yang pertama dari perut ke atas mirip Nabi Muhammad. Pemuda yang kedua dari perut ke bawah mirip Nabi Muhammad. Mereka adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, cucunya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain berkata, wahai Bilal, maukah kau azan untuk kami sebagaimana kau azan untuk datuk kami baginda Nabi besar Muhammad? Bilal menangis. Apa kata Bilal? Wahai cucu Rasulullah, kalau aku menolak permintaan kalian, kelak aku akan menghadap Nabi Muhammad. Aku akan jawab apa ketika aku ditanya oleh Nabi Muhammad? Abu Bakar memerintahkan aku tidak mau. Umar memerintahkan aku tidak mau. Kalau kalian yang perintahkan, aku tidak bisa menolak. Karena kalau aku tolak, aku takut kelak di hadapan kakek kalian tidak bisa menjawab apa-apa. Aku takut tidak mendapatkan perhatian. Aku takut tidak mendapatkan syafaat dari kakek kalian. Naik Bilal di tempat yang biasa beliau azan. Bilal mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kamu tahu, penduduk Madinah ketika itu gempar. Mereka berkata, hal bu'isar Rasul, apakah Nabi diutus lagi? Apakah Nabi Muhammad hidup lagi? Kok Bilal mau azan? Apakah Nabi hidup lagi? Kenapa Bilal azan? Mungkin Nabi Muhammad hidup lagi. Yang punya toko menutup tokonya, yang di pasar mereka keluar dari pasar. Bilal melanjutkan azannya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Wanita-wanita yang dipingit keluar dari rumahnya masing-masing. Mereka meneriakkan, hal bu'isar Rasul, apakah Nabi diutus lagi? Apakah Nabi hidup lagi? Sehingga Bilal mau azan. Begitu mereka merindukan sosok Nabi Muhammad. Ketika mereka sampai di tempat Bilal azan, mereka tidak melihat sosoknya Nabi. Ketika itu Madinah tenggelam dalam lautan air mata. Itu kecintaan mereka para sahabat kepada Nabi, kerinduan mereka setelah wafatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW.